Ucapan Larry Fink soal kripto dan Bitcoin berhasil membuat harga Bitcoin spike sampai menyentuh ke level 31.500. Meskipun setelah itu kita melihat langsung terreject dengan cukup masif sekali teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini juga Uang Receh akan membahas tentang meme koin Shiba Inu, di mana menurut Uang Receh sekarang adalah titik yang tepat untuk melakukan akumulasi. Tapi sekali lagi, it's not financial advice. Silakan kalian riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk beli sebuah aset cryptocurrency. Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita cek terlebih dahulu ke pidato dari Larry Fink yang menyatakan kripto dan Bitcoin teman-teman. Nah, Uang Receh tadi nemu beritanya itu di sebuah akun Twitter punya Watcher Guru. Nah, kita coba akan cek terlebih dahulu ya untuk beritanya seperti apa. If the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing. Nah teman-teman, pertama kali dia itu singgung soal kripto. Dia mengibaratkan kripto itu adalah digitalisasi dari gold. Artinya adalah emas yang didigitalisasi teman-teman. Nah dari pernyataan ini tentu akan memicu banyak kenaikan di dunia kripto. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa Larry Fink itu adalah CEO dari fund asset manager terbesar, yaitu BlackRock teman-teman. Nah kita lanjut soal pernyataan dari Larry Fink yang membahas tentang Bitcoin. Be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And nah teman-teman, kalian dengar sendiri, si Larry Fink juga mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah international asset. Nah artinya semua negara itu menganggap Bitcoin adalah sebuah international asset. Banyak negara, bukan hanya US sekarang, bukan hanya China, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Rusia ataupun negara lainnya, tapi hampir semua negara itu menganggap Bitcoin adalah sebagai international asset. Artinya ada kemungkinan untuk adopsi massal terhadap kripto nomor wahid ini akan semakin dekat teman-teman. Nah berita ini atau pidato ini sebenarnya adalah pemicu utama dari spike-nya Bitcoin ke kisaran level 31.500. Nah tapi kenapa kok candle setelahnya itu menunjukkan pelemahan atau rejection yang cukup masif teman-teman. Nah itu adalah yang perlu kita gali dari apa yang diucapkan oleh Larry Fink. Nah kita ke price action sebentar, kita coba akan cek. Nah teman-teman, kalian perlu tahu di sini pada saat Larry Fink itu mengucapkan hal tersebut adalah 18 jam daripada waktu Uang Receh buat video kali ini. Artinya kurang lebih ada sekitar 3-4 candle ya teman-teman. Dan after Larry Fink itu ngucapin pidatonya seperti itu, Bitcoin itu langsung naik teman-teman, cukup signifikan, terbentuk candle hijau. Dan setelahnya terbentuk candle hijau lagi, bahkan menyentuh ke level 31.500 persis teman-teman. Itu Uang Receh tadi cek di chart punya Binance. Dan setelah itu 4 jam setelahnya kita melihat reaction yang cukup impulsif dari seller. Nah sebenarnya kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Elon Musk dulu pada saat dia pump Dogecoin teman-teman, dia mengatakan Dogecoin dan Dogecoin. Artinya ada kemungkinan jauh-jauh hari sebelum si Elon itu mengatakan Dogecoin, dia sudah punya stok Dogecoin teman-teman. Artinya dia sudah membeli sebelum dia mengatakan Dogecoin. Dan after dia memviralkan Dogecoin sehingga Dogecoin naik ribuan persen teman-teman, dirasa Elon itu sudah cukup banyak dapat uang dari sana.
dan after itu dia jual kepemilikannya di Dogecoin. Meskipun secara resminya Elon tidak pernah mengungkapkan sudah menjual Dogecoin-nya. Nah, apalagi sekarang ini BlackRock teman-teman, dan kita sama-sama tahu MicroStrategy itu yang punya stok Bitcoin paling banyak, itu saham terbesar dipunyai oleh BlackRock. Dan beberapa mining company uang receh, rasa uang receh sudah sempat bahas ada 2 mining company yang ternyata saham utamanya itu dimiliki oleh BlackRock. Dan artinya kalau kita mau berpikir atau kita mau mengecek atau riset teman-teman, bisa dibilang BlackRock sebenarnya bukan pemain lama di dunia cryptocurrency. Mungkin pengajuan BlackRock kemarin soal Bitcoin ETF spot itu ada hubungannya dengan beberapa skenario yang kita nggak pernah tahu teman-teman seperti apa skenarionya. Tapi di sini yang perlu kita sadari adalah BlackRock adalah fund asset manager, di mana tugasnya adalah mengelola dana. Untuk apa sih mengelola dana? Jelas tujuan utama dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh BlackRock adalah untuk mencari keuntungan atau margin atau laba teman-teman. Dan bagaimana cara mendapatkan hal tersebut, apalagi BlackRock punya dana yang cukup besar, yaitu dengan membuat gejolak di market, dengan menaikkan harga agar kita sebagai seorang retail kita ikut FOMO dan beli Bitcoin di waktu pucuk teman-teman. Padahal dia sudah merencanakan untuk mengurangi sedikit muatan Bitcoinnya. Nah, ini adalah skema, kalau menurut uang receh, skema yang cukup jahat dari uang receh. Silahkan boleh kalian percaya atau tidak teman-teman. Nah, kita lanjut ke Shiba Inu ya. Nah teman-teman, sebelum bahas Shiba Inu secara price action, di sini uang receh mau bahas satu situs. Seperti biasa, uang receh setiap bahas Shiba Inu pasti akan cek situs ini terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini adalah situs Shibburn. Sekali lagi, ini adalah situs buat kalian memantau perkembangan burning mandiri yang dilakukan oleh komunitas Shiba Inu. Nah, pada hari ini itu sudah terjadi burn Shiba Inu sebanyak 7.392.000 koin teman-teman. Dan sampai hari ini video ini dibuat, itu total burn sudah ada 410 triliun, dan untuk maksimal total supply itu ada di 1 triliun. Sedangkan untuk total supply sekarang yang ada itu adalah 589 triliun. Sedangkan untuk circulating supply kita ada di angka 579 triliun. Sedangkan untuk yang jumlah yang di stake itu ada 10 triliun Shiba Inu. Nah, menurut uang receh pribadi, meskipun dampaknya ini masih kecil setiap hari, asalkan ini rutin dilakukan oleh komunitas, tidak menutup kemungkinan suatu saat Shiba Inu memang bisa mengurangi angka 0 di belakang koma teman-teman. Artinya ada kemungkinan, meskipun itu butuh waktu yang cukup lama. Karena kita sama-sama tahu untuk supply dari Shiba Inu itu sendiri dirasa sangat-sangat besar teman-teman. Artinya kita butuh burning yang lebih masif lagi. Nah, kita lanjut ke situs nomor 2 yaitu Etherscan. Di sini uang receh biasanya gunakan situs ini untuk memantau jumlah holder dari Shiba Inu itu bertambah ataukah berkurang teman-teman. Kita pantau secara garis besar. Artinya kalau berkurang, ada tekanan jual oleh para holder ke beberapa retail teman-teman. Atau sebaliknya, kalau holdernya bertambah, artinya holder itu mengambil jumlah atau mengambil barang Shiba Inu dari pasaran dan disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai hari ini menurut uang receh masih cukup positif untuk holder Shiba Inu. Sempat kemarin di sekitaran bulan Juni itu mengalami penurunan, tapi memasuki bulan Juli ini sudah mengalami peningkatan kembali teman-teman. Nah, kita akan bahas untuk price actionnya. Pertama, uang receh akan mulai di time frame mingguan. Nah teman-teman, kalau melihat pergerakan Shiba Inu di time frame mingguan, menurut uang receh pribadi memang kita masih tertekan oleh seller. Tapi harusnya kalau kita jeli melihat pergerakan Shiba Inu di mingguan, kita bisa
kita bisa sebenarnya melakukan proses yang namanya akumulasi teman-teman. Dimana menurut uang receh, titik ini itu adalah support dimana Shiba Inu sebelum melakukan penguatan menyentuh ke sekitaran Rp1 lebih teman-teman di tahun 2021, dan after itu terjadi atau menyentuh area major supportnya lagi di sekitaran bulan Juni tahun 2022, dan setelah itu baru kemarin teman-teman di sekitaran bulan Juni tanggal 5 Juni itu menyentuh ke major support lagi. Ini mengindikasikan bahwa titik yang uang receh tandai ini adalah titik akumulasi yang cukup bagus sekali untuk melakukan atau untuk stok Shiba Inu. Karena uang receh consider bahwa setiap kali Shiba Inu menyentuh ke level sekitaran 0,0006 itu Shiba Inu selalu menunjukkan reaksi yang positif teman-teman. Artinya Shiba Inu after menyentuh ini meskipun bisa dibilang ada yang lama, ada yang sebentar, tapi itu prosesnya adalah proses reversal atau pembalikan arah teman-teman. Dan kita consider bahwa titik ini adalah titik support yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi Shiba Inu. Nah, kita coba akan cek di time frame harian. Memasuki time frame harian, sebelumnya pergerakan dari Shiba Inu itu berada di dalam descending channel teman-teman. Dan di tanggal sekitar 22 kita melihat Shiba Inu itu sudah berhasil break dari descending channel dengan cukup impulsif, meskipun after menyentuh ke level resisten di sekitaran 0,008 kita melihat rejection yang cukup masif juga dari sekitaran area sana teman-teman. Dan ini mengindikasikan bahwa Shiba Inu untuk memang benar-benar kalau mau naik ke atas lagi harus break level sekitar 0,008. Nah, untuk break dari descending channel ini, uang receh rasa break dari Shiba Inu sudah cukup clear. Kita berhasil break dan kita juga sudah melakukan retest sebanyak 1 kali teman-teman. Meskipun secara keseluruhan dari pattern yang ada, Shiba Inu masih bergerak di dalam sideways sejak tanggal sekitar 23 Juni tahun 2023. Nah, ini mengindikasikan memang tekanan seller masih cukup tinggi dari Shiba Inu. Tapi beberapa titik kita sudah cukup aman, apalagi kalau menurut uang receh, asalkan Shiba Inu nggak lebih rendah dari 0,007, ini mengindikasikan bahwa Shiba Inu masih cukup oke, dan sebenarnya di sekitaran area 0,006 atau 0,007 itu adalah area akumulasi yang cukup bagus untuk menambah muatan Shiba Inu teman-teman. Tentunya is not financial advice, silakan kalian riset terlebih dahulu. Nah, dalam waktu beberapa hari ke depan, uang receh harap untuk Shiba Inu mampu memaintain di sekitaran area 0,007 ke atas ya teman-teman, sekitar 71, 72, 73, dan jangan sampai under dari 7. Artinya kita akan tertekan oleh seller lagi, dan worst case skenario nya lagi kita bisa masuk ke dalam trendline panjang kita si descending channel ini, dan artinya pelemahan masih bisa terjadi lebih korektif teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini yang pertama untuk Bitcoin teman-teman, kita harus cek lagi dan lagi. Kita jangan percaya terhadap sebuah berita meskipun berita tersebut diomongkan sendiri oleh sebuah CEO BlackRock. Di sini kita bisa ambil pelajaran teman-teman, bahwa meskipun Bitcoin naik untuk setelah pengumuman atau setelah pembacaan atau setelah pidato dari si Larry Fink, kita menganggap bahwa ini bisa saja pengambil alih atau pengambil keuntungan dari Larry Fink dengan dia bilang Bitcoin is international asset. Mungkin ada sesuatu di balik udang yang kita sama-sama nggak tahu, tapi di sini yang kita percaya, Larry Fink adalah sebuah CEO atau pemimpin dari BlackRock, fund asset manager terbesar. Jelas orientasi pertamanya itu adalah laba teman-teman. Meskipun kita sama-sama tahu mungkin nggak laba di hari ini, bisa jadi dalam waktu 2, 3, 4 sampai beberapa puluh tahun ke depan mungkin kalau Bitcoin masih langgeng,
itu tetap orientasinya adalah laba. Jadi kita harus semakin hati-hati teman-teman. Buat kalian, kita boleh nggak beli Bitcoin di harga sekarang? Boleh, asalkan tujuan kalian adalah investasi, bukan terhadap ada berita atau news seperti apa kalian melakukan pembelian teman-teman. Tapi Uang Receh sarankan buat kalian yang memang punya niat investor, Bitcoin bagus gak? Uang Receh bilang Bitcoin cukup bagus untuk kalian koleksi, cukup bagus untuk kalian hold sampai berapa lama sesuai dengan target kalian teman-teman. Kalian buat yang namanya trading plan, mau jual Bitcoin di harga berapa persen dari kalian beli. Nah, untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua untuk Shiba Inu menurut Uang Receh pribadi di harga yang sekarang itu harga yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi, dan target price-nya bisa sampai 10 kali lipat kalau berhasil menyentuh ke ATH lagi teman-teman. Nah, thank you for watching till the end. See you on the next video.